satu bahan. Ini pengendalian dari segi pencatatan. Nah, ingat ya Mbak, kalau yang sebenarnya jadi batak sukanya makan. Saya tahu kenapa kelasnya penuh. Iya. Awalnya. Enggak, kelas ini semua gumuk-gumuk tanpa itu. Iya aja. Mbak, belum pada masuk semua nih, Mbak. Iya, Nanti kalau semuanya nggak cukup bener nih. Saya lompat jendel aja ya. Iya iya. Jangan. Enggak masih. enggak ada. Rindi Enggak dah. ada. Rindi. Oh, kurang suwe sama Iya, juga. Kegiatan yang berkaitan dengan bahan. Tadi sudah ada pembelian. penyimpanan. Aku kan dapat itu enggak enak simpan Mbak, langsung produksi. Ini yang berkaitan dengan pencatatan saja. Penyimpanan Nanti. ini dilakukan oleh yang menyimpan. Oh, Oke, selain pembelian kita melakukan apa yang berkaitan dengan bahan? data barang. Catatan. Ya, ini kita sedang mencatat. Si curang. Apa saja? Selain membeli, kita juga Membayar. memesan. Order. Penjualan itu yang barangnya beli aja kan? Kalau kita manufaktur, kita adanya pembelian sama pemakaian. Tapi kalau kita perusahaan dagang, kita pembelian dan penjualan, karena kita membeli barang untuk dijual kembali. Ini dasar yang dipakai untuk mengendalikan bahan. Yang kita di sini bisa memakai kartu persediaan atau kartu bahan. Jadi pada tanggal berapa, nomor bukti ini penting karena nomor bukti ini Bisa dikorupsi nanti. nomor bukti ini nggak selalu dari departemen produksi atau departemen pembelian, tapi ketika ada barang masuk atau kita membeli barang, ini nomor buktinya dari supplier. Jadi nomor bukti ini penting. Ingat, jangan sampai miss. Kalau nanti kalian kerja di perusahaan jadi akuntan, jangan sampai miss, jangan sampai terlewati. Karena di akhir periode kadang ada perusahaan yang melakukan audit secara teratur di akhir periode. Nomor bukti ini penting untuk mereka. Kalau nggak gitu bikin auditornya pusing. Barang yang kita beli, kita masukkan ke barang masuk. Nah, ketika kita memakai atau kita menjual, kalau dia perusahaan dagang, kita catat di keluar. Nah, saldo ini sisanya berapa sih? Kayak gitu. Kalau untuk bahan, dia pasti ada saldonya kan dari periode sebelumnya. Katakan sekarang Maret, berarti Februari 28 Februari kemarin. Dari 28 Februari kita catat di sini tanggal 1 Maret. 1 Maret barang yang tersedia berapa? Pasti ada kan? Pasti masih ada barang. Kita catat dulu di sini. Nah, ketika bahan masuk, nah, pada Maret tanggal pertama kita ada persediaan dulu dari yang bulan Februari. Katakan di sini kuantitasnya 200, harganya 10 tiap unit. Ini harga untuk tiap unit, bukan total.
Jadi totalnya 2000. Nah, pada tanggal 7 Maret perusahaan ingin memproduksi. Jadi dia ingin melakukan pembelian bahan baku. Kita catat berapa sih yang dibeli? Kuantitasnya. Q kuantitas, P harga, price, total. Kita beli 750 dengan harga 11. Jadi total 10 setengah 150. 50 ya? Iya. Nah, tadi di sini kita akan saldonya jadi 950. Harganya tetap ini. Kita beda-beda. Kayak gini. Ada yang langsung mencatat 950, ada yang di sini 750. Terus baru akan ditambah. Di sini harganya harganya 950. Nah, untuk harganya berapa? Ini tergantung metode yang digunakan. Dia periodik, perpetual, atau si average. Nah, kalau dia melakukan pemakaian tanggal 10 dia melakukan pemakaian, harga di sini juga akan tergantung metode yang digunakan. Jadi ini sisanya. Kalian bisa langsung mencatat 950 di posisi ini, tapi ini sudah harus tahu berapa. Lihat metode yang dipakai apa yang ini. Ya berarti di situ ya Mbak, Di harganya. Nah, sebelum kita melakukan pembelian, pemakaian, ataupun kita menyimpan, ada yang namanya kita harus merencanakan dulu berapa yang dibeli. Nah, di sini kita ada dua metode. Yang pertama EOQ dia Economic Order Quantity, dan yang kedua Order Point. Kalau Economic Order Quantity, dia ini akan disesuaikan dengan biaya berapa sih yang biasanya terpakai. Nah, itu nanti yang akan dipesan. Sedangkan kalau Order Point, dia ini nggak akan berdasarkan yang lalu-lalu, tapi berdasarkan lama waktu yang digunakan, sama dia biasanya akan memberikan memberikan sisa untuk periode selanjutnya. Jadi nggak ngepas belinya. Sedangkan kalau EOQ dia lepas berdasarkan berapa yang mau diproduksi, berapa yang dibutuhkan untuk produksi, itu yang dipesan. Sedangkan kalau Order Point, dia pasti akan melebihi karena dia ingin ambil amannya. Nah, di sini untuk Economic Order Quantity, ini rumus yang sesuai dengan buku ya. Saya takut memasukkan rumus yang lain, tapi sebenarnya sama, cuman hanya istilahnya yang berbeda. Jadi akar dari 2 kali kebutuhan unit bahan per tahun. Jadi ini biasanya sudah ada di historinya, maksudnya ada di laporan-laporan terdahulu. Berapa kebutuhan unit per tahunnya sudah tahu. Dan juga biaya per pesan berapa dikalikan 2 kali kebutuhan unit bahan per tahun dan dikalikan biaya per pesan, dibagi biaya per unit bahan dikalikan persentase biaya pengelolaan. Untuk latihannya, maksudnya untuk contohnya, bisa kalian lihat di buku. Mbak, itu yang kebutuhan unit bahan per tahun itu ada. Ini dalam unit. Yang ini sama ini itu dalam rupiah tahun currency. Oke, nggak hanya rupiah ya. dolar. Ya dalam Karena dia per tahun. Ini yang mau per tahun. juga kalau per tahun kan mempengaruhi juga kan. Soalnya persediaan lihat barangnya yang diproduksi kan apa, kalau setahun apa yang nggak butuh. Nah, kalau untuk yang seperti itu, kadang untuk perusahaan roti ya, perusahaan roti yang gede, dia kan juga butuh tepung. Nah, semakin lama tepung itu juga akan semakin jelek kan kalau dibiarkan terlalu lama. Itu tergantung
dia periode untuk produksinya dia tahunan, bulanan, triwulanan, semesteran, itu tergantung gitu. Tapi kalau dia bahan yang ketahanannya lebih lama, dia per tahun. Karena apa? Dia ingin meminimalkan biaya pesanan. Ada lagi? Di buku halaman 213. Di situ dia diasumsikan, ini bukan berdasarkan asumsi ya, untuk kebutuhan unit bahan per tahun, tapi berdasarkan laporan periode sebelumnya. Ingat, bukan asumsi, ini hanya di buku dia mengasumsikan. Jadi diasumsikan kebutuhan bahan per unit per tahun sebanyak 2.400 unit. Kemudian biaya per unitnya adalah 750. Biaya per pesan 20.000 dan biaya pengelolaan bahan. Biaya pengelolaan ini ketika kayak biaya penyimpanan, perawatan, nah itu termasuk biaya pengelolaan. Sedangkan untuk biaya per unit bahan, dia ini biasanya harga per unit bahan. Jadi tinggal dimasukkan aja. Itu di buku sudah ada dua ini sudah pasti ya. Jangan lupa 2 dikalikan unit bahan per tahunnya, di situ 2.400 dikalikan biaya per pesannya. Jadi sekali pesan berapa biayanya? 20.000 dibagi biaya per unitnya, biaya bahan per unitnya 750 rupiah dikalikan presentase pengelolaan bahan. Nah, presentase ini itu selalu ada, perusahaan sudah selalu mencanangkan berapa sih presentase biaya untuk pengelolaan bahan. Jadi nggak semua perusahaan akan sama, tergantung perusahaannya apa. Jadi di situ IOQ-nya 800 unit. Ada yang punya kalkulator nggak? Itu tolong dihitung dong, 800 itu sudah diakar apa belum? Enggak. Sudah diakar itu. Kemudian yang selanjutnya yang order point, di sini kita menggunakan ada yang namanya lead time usage. Lead time ini lama waktu pengirimannya. Kemudian usage ini tingkat persediaan yang digunakan. Dan safety stock ini persediaan amannya berapa. Jadi mereka akan dia akan memesan bahan itu yang jumlahnya nggak akan mepet-mepet, tapi akan aman untuk digunakan dalam satu periode produksi, atau mereka akan melebihkan. Karena ada pertimbangan ini, jadi rumusnya akan berbeda lagi. Order point-nya dia penggunaan dikalikan lead time atau lama waktu pengiriman. Sedangkan untuk rumus order point dia ada penggunaan dikalikan lead time ditambah. Nah, ini yang penting. Untuk safety stocknya sendiri, dia rumusnya penggunaan maksimal dikurangi penggunaan rata-rata. Jadi rata-rata bahan yang digunakan dalam satu periode itu berapa? Itu nanti ada catatannya sendiri dari periode sebelumnya. Laporan periode sebelumnya dikalikan lama waktu pengiriman. Nah, ini rumus yang digunakan untuk order point. Untuk contoh soalnya di buku